Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikram Yazid Mutiaskara dengan NIM B1A1231175. Saya dari kelas Ekonomi Perencanaan kelas E. Pada video kali ini saya akan membahas tentang RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 hingga tahun 2023. Silahkan nonton video yang lebih lanjut. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 153.019 km persegi. Ini meliputi luas daratan sebesar 38.140 km persegi dan luas laut sebesar 114.879 km persegi. Panjang garis pantai yaitu 1.740 km persegi, kemudian jumlah pulau yaitu ada sebanyak 651 buah. 361 pulau diantaranya telah memiliki nama, kemudian 290 pulau belum memiliki nama dan hanya 86 pulau yang berpenghuni. Kemudian Pulau Sulawesi menjadi bagian penting dari masa depan Indonesia. Posisi geostrategis yang menjadi jalur perdagangan dan distribusi barang antar wilayah barat dan timur Indonesia menjadikan Pulau Sulawesi menjadi wilayah yang potensial tentunya sebagai pusat ekonomi dan perdagangan dalam ataupun luar negeri. Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi yang mencakup Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi dan memiliki beberapa pulau di sekitarnya, kemudian berbatasan langsung dengan Laut Banda sehingga wilayah ini kaya akan sumber daya laut dan berpotensi untuk menjadi kawasan wisata bahari. Baik, yang akan saya bahas selanjutnya yaitu terkait dengan visi dan misi dari RPJMD Sulawesi Tenggara, kemudian strategi dan tujuan. Langsung saja, visi dari RPJMD Sultra 2018 sampai 2023 yaitu terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan bermartabat. Untuk mewujudkan visi itu tentu ada beberapa misi yang dilakukan. Kemudian misi yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan takwa. Kemudian tujuan dari misi yang pertama ini yaitu peningkatan kondisi aman pada berbagai aspek kehidupan dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang baik. Kemudian sasaran dari misi yang pertama ini yaitu terpilihnya kondisi aman dalam aspek lapangan kerja dan pendapatan yang layak. Kemudian terpeliharanya kondisi aman dalam keterpenuhan pangan masyarakat untuk terbebas dari ancaman kelaparan dan kurang gizi. Adapun strategi yang dilakukan yaitu memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja, kemudian meningkatkan pelindungan dan pengawasan ketenagakerjaan, serta meningkatkan jaminan sosial dan tenaga kerja. Kemudian meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan. Adapun misi yang kedua yaitu memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi. Tujuannya yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah. Kemudian sasaran dari misi yang kedua ini yaitu meningkatnya produktivitas daya saing sektor-sektor perekonomian daerah. Kemudian meningkatnya daya saing investasi daerah. Adapun strategi yang dilakukan dalam misi yang kedua ini yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi melalui penyediaan sarana, kelembagaan dan pemasaran. Kemudian meningkatkan iklim investasi melalui pengembangan infrastruktur dan layanan perizinan. Kemudian misi yang ketiga dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan. Tujuannya yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun sasaran dari misi ketiga ini
yaitu meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah, kemudian meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan dasar berbasis SPM dan pelayanan publik lainnya. Kemudian strategi yang dilakukan dalam misi yang ketiga ini yaitu penataan organisasi, tata laksana, dan SDM aparatur dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan berbasis SPM dan pelayanan publik lainnya. Kemudian strategi selanjutnya yaitu penguatan pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan yang mandiri. Kemudian masuk pada misi yang keempat ataupun misi yang terakhir dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 sampai tahun 2022, yaitu meningkatkan konektivitas dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta aspek-aspek sosial ekonomi. Tujuannya yaitu meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah dalam mendukung konektivitas antar daerah. Adapun sasaran dari misi yang keempat ini yaitu meningkatnya kapasitas infrastruktur dan wilayah. Kemudian sasaran selanjutnya yaitu meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas wilayah. Strategi yang dilakukan dalam misi yang keempat ini yaitu pembangunan jalan dan jembatan dalam kawasan strategis. Kemudian strategi selanjutnya yaitu mengembangkan sarana dan prasarana transportasi dasar. Baik, kemudian yang akan saya bahas selanjutnya yaitu arah kebijakan. Maksudnya bagaimana kebijakan yang diambil dari tiap-tiap misi yang telah saya paparkan tadi, yaitu ada 4 misi. Di video kali ini saya hanya akan membahas satu arah kebijakan pada tiap-tiap tahun dan pada masing-masing misi. Langsung saja, arah kebijakan pada tahun 2022, kemudian pada misi yang pertama yaitu pengembangan kemampuan tenaga kerja berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian arah kebijakan pada tahun 2023 lalu pada misi yang pertama yaitu akselerasi penurunan tingkat pengangguran terbuka dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif. Kemudian arah kebijakan yang diambil pada misi yang kedua yaitu yang berbunyi memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi. Arah kebijakan yang diambil pada tahun 2022 yaitu peningkatan pengelolaan sektor ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, akses permodalan, dan daya saing produksi. Kemudian arah kebijakan yang diambil pada tahun 2023 yaitu peningkatan iklim investasi melalui perbaikan perizinan, penyediaan sarana dan prasarana dasar, dan membuka akses pemasaran komoditi. Kemudian pada misi yang ketiga yang berbunyi tadi yaitu mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan. Adapun arah kebijakan yang diambil pada 2 tahun lalu, yang pertama itu ada 2022. Yang pertama yaitu akselerasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penerapan e-government. Kemudian pada tahun 2023 arah kebijakan yang diambil yaitu penguatan dan pemantapan dalam hal pelayanan prima untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar berbasis SPM. Selanjutnya yaitu arah kebijakan yang diambil pada misi keempat yang berbunyi tadi yaitu meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta aspek-aspek sosial ekonomi. Kemudian adapun arah kebijakan yang diambil pada tahun 2022 yaitu pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan menuju dalam kawasan strategis. Kemudian arah kebijakan yang diambil pada tahun 2023 yaitu peningkatan sarana prasarana transportasi dasar melalui pengembangan fasilitas angkutan jalan dan penyeberangan. Baik, pada bagian anggaran saya hanya akan menampilkan tabel di bawah ini karena terlalu banyak jumlah untuk dibacakan. Mungkin bisa dilihat saja